Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan memaparkan hasil kajian saya yang berjudul Keseimbangan yang Retak, Korupsi, Kekuasaan, dan Disfungsi Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi topik ini berangkat dari keprihatinan terhadap bagaimana korupsi di Indonesia bukan sekedar tindakan individu yang menyimpang, melainkan telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan dan sistem sosial yang timpang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dua Parega Samudra dengan NIM 667 023 0059. Korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Ini mencerminkan dinamika kekuasaan, birokrasi, serta moralitas sosial yang terus berubah dari masa ke masa, sejak masa prakolonial hingga era digital sampai saat ini. Korupsi bukan hanya penyimpangan individu, tapi hasil dari sistem politik dan ekonomi yang timpang. Perilaku koruptif telah melembaga dalam budaya, kekuasaan yang tidak transparan dan terus bertransformasi mengikuti perubahan rezim pemerintahan. Berdasarkan latar belakang ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan korupsi di Indonesia dari masa ke masa. Yang kedua, bagaimana teori fungsionalisme struktural Parsons menjelaskan kegagalan lembaga anti korupsi di Indonesia. Ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan untuk membangun sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan berkeadilan? Kita mulai dari sejarah dan dinamika korupsi. Sejak masa-masa prakolonial, sistem feodal atau kerajaan telah membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat seperti punggawa dan patih sering memungut upeti berlebihan dari rakyat. Ini menandakan bahwa penyalahgunaan jabatan sudah menjadi bagian dari relasi sosial antara penguasa dan rakyat kecil. Memasuki masa-masa kolonial Belanda, korupsi berubah menjadi sistemik. Melalui kultur stel-sel atau sistem tanam paksa, pejabat pribumi dan kolonial berkolaborasi untuk mengeksploitasi rakyat. Di masa-masa Orde Lama, meski Indonesia sudah merdeka dari tahun 45 sampai ke 66 di bawah kepemimpinan Soekarno, korupsi tetap tumbuh karena ekonomi yang tidak stabil dan lemahnya pengawasan pada saat itu. Sementara itu, di era Orde Baru, korupsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang patrimonial dan sentralistik. Soeharto dan kroninya menciptakan state capture corruption, di mana kekuasaan dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elit. Baru pada baru pada era reformasi muncul harapan melalui pembentukan KPK dan berbagai regulasi-regulasi anti korupsi. Namun, perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa korupsi tidak pernah benar-benar hilang, hanya berganti bentuk. Ditambah di era reformasi terdapat undang-undang KPK yang di mana lembaga pengawasan KPK, lembaga pengawasan korupsi itu mendapatkan intervensi politik yang dimana independensinya berkurang akibat revisi undang-undang KPK. Bagian kedua ada jenis dan pola-pola korupsi. Sebenarnya, secara hukum, bentuk-bentuk korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pengelompokan Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 7 jenis utama korupsi di Indonesia, yaitu korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Gratifikasi, 4. Pemerasan jabatan, 5. Penyalahgunaan wewenang, 6. Penggelapan jabatan, dan 7. Benturan kepentingan dan pengadaan barang dan jasa. Menurut laporan KPK tahun 2023, seperti yang tercantum dalam data kuantitatif ini, setidaknya dari 1.486 kasus korupsi semenjak berdirinya KPK sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa dari sekitar 41% adalah kasus suap dan 27% adalah penyalahgunaan anggaran dan mayoritas terjadi di pemerintahan daerah. Yang ini menandakan bahwa lemahnya pengawasan pengawasan di tingkat lokal. Terus juga korupsi di Indonesia bisa kita lihat dalam dua bentuk besar, korupsi individual dan korupsi sistemik. Korupsi individual terjadi ketika pejabat publik mencari keuntungan pribadi, sementara korupsi sistemik melibatkan jaringan kekuasaan yang terorganisir antara pengusaha, pejabat, dan politisi, ataupun aktor lainnya.
Contoh nyata korupsi sistemik adalah kasus IKTP yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik bisa dibajak oleh kepentingan-kepentingan para elit politik. Bahkan di era-era sekarang atau era digital, korupsi juga beradaptasi. Muncul yang disebut cyber corruption, penyelewengan berbasis teknologi seperti manipulasi data bansos dan suap menggunakan aset digital seperti cryptocurrency. Eh, untuk memahami bagaimana mengapa lembaga-lembaga anti korupsi sering gagal, saya menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan 4 fungsi utama: adaptation, goal, attainment, integration, dan latency, atau bisa disingkat agile. Pertama, adaptasi. Ini mengacu pada kemampuan lembaga menyesuaikan diri dengan lingkungan politik dan hukum. Lembaga seperti KPK dan Kejaksaan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan politik. Sejak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, independensi KPK menurun drastis karena berada di bawah kontrol eksekutif. Kedua, goal attainment, efektivitas pencapaian tujuan pemberantasan korupsi. Meskipun banyak kasus ditangani, indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan di angka 30-an dari 100. Ini menandakan lembaga anti korupsi belum efektif mencapai tujuannya. Ketiga, integration. Integrasi ini menyangkut koordinasi antara lembaga hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Yang kita lihat selama ini tidak ada koordinasi yang jelas atau solid antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Ego sektoral menyebabkan tumpang tindih kasus. ICW mencatat lebih dari 30% kasus daerah terhambat karena benturan kewenangan antar lembaga tersebut. Dan keempat adalah latensi. Latensi ini pemeliharaan nilai moral dan budaya integritas. Lembaga anti korupsi gagal membangun budaya integritas di birokrasi dan masyarakat. Nilai kejujuran dan tanggung jawab belum jadi norma sosial yang kuat. Inilah yang disebut keseimbangan yang retak. Sistem sosial kita hilang, keseimbangan moral dan kelembagaan. Dan eh, kita bisa menganalisis juga melalui multidimensi korupsi. Kita bisa melihat korupsi dari berbagai multidimensi. Pertama dari politik. Karena biaya politik yang tinggi mendorong adanya state captured corruption atau praktik suap dan patronase, ditandai dengan money politik dan lain-lain pada masa-masa pemilihan elektoral. Yang kedua, ekonomi, karena menyebabkan pemborosan anggaran dan rendahnya kualitas proyek publik. Jadi distorsi anggaran dan pengadaan publik tidak transparan. Yang ketiga, hukum, ego sektoral antar lembaga penegak hukum. Nah, ini karena lemahnya koordinasi dan intervensi politik yang terjadi antara lembaga-lembaga hukum. Yang keempat ada sosial budaya. Karena budaya-budaya seperti asal berbagi rezeki atau mengasih hadiah, ini masih dianggap wajar, padahal itu termasuk dalam bentuk suap menyuap ataupun bentuk gratifikasi. Yang ketiga ada dalam etika pemerintah, yang keempat ada dalam etika pemerintah, yang kelima ada dalam etika pemerintahan. Krisis moral dan lemahnya prinsip-prinsip good governance. Karena jabatan masih dipandang sebagai sumber keuntungan, bukan tanggung jawab pelayanan publik terhadap masyarakat. Nah, ini merupakan kesimpulan dan strategi yang saya uh, tuangkan dalam esai saya. Korupsi di Indonesia bersifat sistemik, bukan sekedar masalah individu. Kegagalan lembaga anti korupsi menunjukkan diskusi sosial dalam kerangka teori Agil Parson. Terdapat beberapa strategi pembenahan. Yang pertama, reformasi birokrasi dan sistem pengawasan publik. Perlu diperkuat transparansi dan digitalisasi pengadaan barang dan jasa agar publik bisa memantau seluruh proses-proses anggaran. Yang kedua, ada sinergi antar lembaga penegak hukum. Bangun sinergi antar lembaga penegak hukum agar tidak ada tumpang tindih kewenangan. Yang ketiga, perkuat pendidikan anti korupsi. Pendidikan dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi. Jadi perlu pendidikan anti korupsi di berbagai sektor dengan berbasis pada nilai dan moralitas, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Yang keempat ada libatkan masyarakat dan media, partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. Ini sebagai pengawas independen dalam penggunaan dana publik yang dilakukan oleh pejabat. Dan terakhir, ada pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan sosial yang berlangsung kepada keseimbangan antara sistem, nilai, dan moralitas publik. Korupsi tidak akan hilang hanya dengan hukum yang keras, tapi dengan membangun nilai integritas yang hidup dalam sistem sosial kita.
Mungkin sekian. Sebagai penutup, korupsi Indonesia adalah cerminan dari sistem kekuasaan yang kehilangan keseimbangan antara moralitas, hukum, dan tanggung jawab publik. Jika kita ingin memulihkan keseimbangan itu, pemberantasan korupsi harus dipandang bukan sekedar penegakan hukum, tetapi juga perjuangan moral dan kultural bangsa di berbagai sektor, mau itu pejabat ataupun masyarakatnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.